kali ini gua sama ownernya langsung nih yang punya. Gua mau nanya-nanya nih sama Bang Wildan nih. Dulu sebelum berkecimpung di dunia cupang itu ente pernah kerja kah atau ngapain? Ya, dulu kerja di suatu perusahaan, itu perusahaan supermarket ya, yang sekarang Bangkrut. tersebut sudah tidak beroperasi, dan akhirnya saya pribadi langsung memutuskan untuk fokus ke dunia ikan. Oh, jadi sebelumnya pernah kerja di salah satu supermarket gitu ya. Kena PHK ya waktu Covid atau enggak? Enggak, itu sebelum adanya Covid Udah kena. Karena mungkin terjadi suatu kalau kayak kita collab lah. Kalau kata itu collab atau yang disebut juga mungkin mengurangi cabang yang ada. Terus kenapa bisa berkecimpung di cupang nih? Alasannya apa nih? Awalnya hobi sih. Hobi ikan aja gitu. Ikan, kita pelihara ikan. Pas semenjak kerja di supermarket sih udah melihara ikan. Itu hanya sempat melihara ternak, belum ada pemikiran untuk berjualan. Oh. Terus kenapa kira-kira bisa berjualan, kenapa nih? Karena waktu itu ikan mungkin terlalu banyak ya. Di rumah, iya. Ya, waktu itu hanya coba-coba lewat media sosial, dan teman-teman dekat pun pada datang, akhirnya dia pada beli. Nah, di situ baru saya punya pemikiran untuk lari ke bidang usaha. Untuk teman-teman yang mau jualan cupang nih, kira-kira pertama kali budget awal yang harus dipersiapkan berapa tuh? Dari ente pribadi pembukaan awal berapa tuh? Pembukaan awal ya kita kalau saya pribadi dulu karena nggak kehitung ya, waktu itu pernah hanya ngerawat ikan cuman ikan 3 pasang. Waktu itu pernah ikan 3 ekor doang, 3 pasang ya, 3 pair. Berarti 6 ekor ya? 6 ekor, sekitar 6 ekor. Nah itu jadi banyak. Oh, itu cikal bakalnya nih, ya. Cikal bakal toko inilah gitu ya. Itu jadi banyak ikan tersebut. Dan saya udah kewalahan tuh ikan begitu banyaknya. Tiba-tiba saya baru punya pemikiran ikan harus keluarin. Adopsi. Oke, berarti sekilas perjalanannya Bang Wildan itu dia pernah kerja di toko di supermarket, terus pengurangan cabang, dan dia berkecimpung di dunia cupang itu udah cukup lama. Pas kerja juga udah berkecimpung ya. Pas kerja itu udah main ikan. Iya, udah main ikan tapi belum fokus untuk usaha dan jualan. Belum. Kan sekarang banyak nih ikan lagi naik nih. Terus udah gitu sekarang banyak kan penjual ikan yang tiba-tiba keluar lah, maksudnya tiba-tiba udah dia jualan ikan. Menurut ente gimana tuh? Tersaingi atau enggak tuh? Oh enggak jadi masalah. Oh enggak jadi masalah kalau itu hak privasi seseorang yang lain ya, mau jualan ikan gimana itu nggak jadi masalah, karena rezeki udah diatur ya. Rezeki sudah diatur. Yang pertama, yang kedua mungkin ya karena kita udah punya langganan juga ya kan, makanya kepercayaan itu yang penting sih, jaga kepercayaan orang. Kalau untuk variasi ikan di sini ini kan banyak nih. Yang paling dominan ente jual itu apa tuh? Yang paling menurut ente spesial lah, maksudnya yang ente spesialin di toko ente gitu. Kalau untuk sekarang ini Nemo multi sih, jenis multi. Itu untuk price-nya kira-kira berapa tuh? Harganya? Range-nya aja ya, maksudnya jadi perkiraan kira-kira harga ente aja gitu. Kalau saya jual tergantung size sama warna tersebut sih. Kalau warnanya udah full block, size-nya udah mapan, udah medium, itu udah lumayan. Kalau untuk range-nya mungkin sekitar berapa? Kalau size indukan saya pernah jual ya paling tinggi ya. Ya, karena paling saya tinggi. belum, mungkin
saya sanggupnya jual segitu ya, saya paling tinggi itu jual 250. Paling rendahnya Paling rendah di luar basegel ya, di luar di basegel paling rendah itu ya 50. 50. Tapi kan aneh lihat nih di di YouTube atau di pedagang yang lainnya itu kayak Black Samurai atau apa itu harganya di range-nya itu kira-kira di atas 80 segitu. Sedangkan ente jual range-nya paling murah itu 50. Apa ente nggak takut merusak pasar nih? Oh, kalau untuk merusak pasar itu tergantung kualitas tersebut dan kemampuan seseorang ngejual ikan tersebut, gitu loh. Kalau ente pribadi saya merasa sanggup mampu ngejual harga di atas pasaran, ya kita jual. Tapi kalau saya nggak mampu, ya kan, kita akan beradaptasi ke orang, ya pasti yang penting kita dapat untung. Iya, namanya jualan ya. Jualan. Kita yang penting dapat untung, ikan keluar, Dapur tetap ngebul. Terus kita bisa ngebreed lagi. Iya bener. Jadi tapi ente nggak pernah ada omongan wah si Wildan tuh jualannya cupangnya murah-murah ngerusak pasaran atau gimana gitu? Oh nggak, alhamdulillah sih nggak ada sih. Itu udah saya jelasin juga, karena saya sanggupnya mampunya ngejualnya ya segitu. Karena ikan juga kebanyakan nggak ente ngambil dari orang ya, maksudnya ente rawatan breed sendiri gitu ya. Ya termasuk orang-orang sekitar lah ya, ada yang orang dipercayakan gitu. Oke, ini sedikit info aja nih, ini range di sini ikannya udah size-nya kebanyakan M sama S++ ya. Itu buat range harganya bisa sekitar 50k yang paling murah, atau ya sekitar di bawah 100k lah. Ente udah bisa dapet ikan yang lumayan. Aneh bilang di sini bukan lumayan ya, bagus-bagus malah. Nanti sedikit cuplikan juga buat gambaran ikan-ikan yang ada di sini, nanti aneh kasih lihat ke ente semua biar ente juga paham gitu. Ada ikan apa aja di sini nih. Gitu. Kalau untuk ngebelinya nih, orang-orang misalnya mau nanya, emang jualannya di mana sih gitu loh. Oh, kalau orang-orang pada pengen tahu itu di daerah Teluk Puyuh, Jalan Perjuangan ya, di arah mau ke stasiun. Pokoknya arah mau ke stasiun Bekasi. Dari stasiun Bekasi itu hanya 5 menit kalau pakai motor. Dari Sumarekon juga deket ya? Dari Sumarekon juga deket. Terus kira-kira media sosial apa aja nih? Bisa langsung dari YouTube ini kah? Atau bisa dari mana lagi? Langsung japri aja sih. Kalau menurut saya kalau ingin butuh ikan. Iya, kalau butuh ikan cepet gitu ya. Kalau mau untuk partai ya, mau partai ada, mau satuan ada. Kalau mau untuk dijual lagi juga ada. Jadi banyak lah ya, intinya bisa apapun lah di sini. Yang penting japri aja. Yo, jangan lupa lu semua yang nonton video ini di subscribe channel Bang Wildan ini, karena channel ini juga bakalan nampilin kesehariannya dia ini, Bang Wildan, apa aja dan stok-stok ikannya apa aja. Bisa lihat di YouTube ini juga atau enggak di IG gitu. Kalau semisal ente butuh ikan yang kira-kira ente butuhin ada di video, bisa langsung japri ke nomor nanti aneh cantumin di deskripsi dan di akhir video aneh kasih juga. Oke, mungkin segitu aja pertanyaannya buat hari ini, dan video nextnya mungkin nanti gue bakalan upload dia aktivitas kesehariannya dan stok-stok ikan yang ada di kios Bang Wildan. Kalau ente tertarik jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini biar Bang Wildan juga semakin sukses. Salam. Pokoknya semakin majulah percumbangan Indonesia lah ya. Ada kira-kira mau disampaikan untuk penonton ini, Der? Hanya bilang salam satu air. Salam kita satu. Sama-sama main di dunia air. Salam satu ketapang ya kayaknya. Salam satu ketapang. Kayaknya itu pokoknya jadi tetap happy. Pokoknya jadi semboyan salam satu ketapang kayaknya. Salam satu ketapang, tetap happy. Oke. Thank you, bro.